Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan metode berpidato. Seperti kita tahu, Bapak dan Ibu, setiap orang memiliki kemampuan berbicara untuk menyampaikan gagasannya, tetapi tidak setiap orang mampu berbicara komunikatif dan menarik di depan umum. Salah satu bentuk komunikasi di depan umum adalah pidato. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya, jadi definisi dari pidato yaitu mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Pidato juga diartikan sebagai suatu wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan umum. Nah, metode-metode berikut ini dapat menjadi kunci untuk mengasah keterampilan berpidato yang baik. Mari kita simak, ada metode impromptu. Metode impromptu ini cara menyampaikan pidato yang dilakukan dengan spontan dan tiba-tiba. Penyampaian pidato dengan menggunakan metode ini tanpa persiapan naskah, catatan kecil, atau menghafal sebelumnya. Jadi dengan kata lain, penyampaian pidato impromptu menggunakan cara spontanitas, improvisasi. Biasanya metode ini digunakan untuk pidato yang sifatnya mendadak dan disajikan menurut kebutuhan saat itu. Tentu saja dari metode impromptu ini ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau kelebihannya, kalau kelebihannya adalah ekspresi kata dan pilihan diksi lebih leluasa. Kemudian bahasa yang digunakan singkat sehingga tidak membosankan. Kelebihannya lagi dari metode ini adalah melatih daya ingat dan tersusun secara sistematis. Kemudian kelebihannya lagi kemampuan pengembangan bahasan tema secara spontan. Jadi di sini judulnya spontan. Tapi ada kekurangannya juga. Misalnya persiapan kurang sehingga isi yang disampaikan kadang juga menjadi kurang sistematis. Nah, karena spontan, isi pidato rentan melenceng dari tema acara. Kemudian juga kurang bisa menguasai tempat dan pendengar. Ya mungkin karena spontannya tadi ya, Bapak dan Ibu. Kemudian apa kekurangannya? Penyampaian tidak lancar terutama bagi mereka yang belum berpengalaman berbicara di depan umum. Ini perlu diperhatikan ya. Ada metode memoriter ataupun juga disebut dengan metode hafalan ya. Metode ini merupakan metode pidato di mana pembicara menyampaikan pidatonya dengan cara menghafalkan naskah yang sudah disiapkan. Jadi ada naskah disiapkan kemudian dihafalkan. Sehingga saat pembicara sudah berada di depan penonton, pembicara tidak lagi menggunakan naskah yang dibuatnya karena keseluruhan isi naskah sudah dihafalkan. Nah, memoriter berasal dari kata memory, ini bahasa Inggris ya, memory. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti dari memori adalah catatan dengan penjelasan. Nah, metode ini biasanya digunakan oleh orator. Sama, ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau dilihat dari sisi positifnya, metode memoriter ini yang pertama ya, alur dan gagasan dari isi pidato terjaga sesuai dengan hafalan naskah. Kemudian matang dalam memainkan intonasi dan mimik wajah karena sudah tahu posisi intonasi ini di posisi ini, mimik wajah yang ini di sini sudah tahu. Kemudian kelebihannya lagi adalah tampak seperti menggunakan metode impromptu, seolah-olah itu ya impromptu sebab tidak membawa naskah. Kemudian kelebihannya lagi gagasannya dapat dinilai kuat karena umumnya menggunakan berbagai macam narasumber sebagai sebuah pembanding. Nah, kalau dari kekurangannya
Tentu saja apabila hafalannya telah terlewatkan, ya kan? Maka dari itu beberapa bagian pentingnya dapat hilang. Ini kalau sampai terlewatkan. Kemudian kekurangannya lagi tidak leluasa untuk dapat melakukan improvisasi karena terpaut pada hafalan sih. Nah, jika lupa hafalan akan sangat beresiko terjadi blok panggung. Wah, ini bahaya nih. Blok panggung apa? Pembicara lupa bahasan. Nah, ini lagi kekurangannya adalah bisa jadi terlalu kaku dalam penyampaiannya. Ada metode manuskrip. Jadi pidato manuskrip ataupun manuskrip adalah pidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Nah, biasanya digunakan saat pidato resmi, di mana pembicara selalu membaca naskah yang telah dipersiapkannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata manuskrip merupakan naskah, baik tulisan tangan dengan pena atau pensil maupun ketikan yang bukan cetakan ya. Nah, metode ini digunakan agar tidak terjadi kekeliruan. Karena setiap kata yang diucapkan dalam situasi resmi akan disebarluaskan dan dikutip oleh media massa. Metode ini biasanya dilakukan oleh presiden, gubernur, bupati maupun wali kota atau kegiatan atau pada acara formal. Itu. Sama, ada kekurangan juga ada kelebihannya. Nah, ketika berbicara tentang metode manuskrip ini, tentu ya kelebihannya persiapan lebih matang karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian tidak ada pesan yang terlewatkan karena dipersiapkan dengan matang tadi. Kemudian kelebihannya lagi adalah gagasan dan alur isi pidato tidak berubah. Dan juga penyampaian isinya bisa terwakilkan kepada orang lain. Tapi ya ada kekurangannya juga dari metode ini. Apa kira-kira? Ya, membutuhkan waktu untuk penyusunan ide, kemudian pengetikan dan printout itu. Jadi butuh waktu untuk penyusunan. Kemudian kekurangannya lagi pidato terkesan kaku karena monoton, karena kontak mata dengan pendengar tidak maksimal, terpaut pada naskah. Kekurangannya lagi pembicara akan terlihat kaku ya tadi ya. Kemudian pendengar tidak fokus karena minim interaksi. Baiklah Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, yang selanjutnya itu ada metode ekstemporan. Metode berpidato ini dilakukan hanya dengan menyiapkan poin-poin penting dari tema yang hendak disampaikan, sehingga penyampai pidato tidak perlu membuat teks pidato secara utuh, tidak usah, poin-poinnya saja. Namun, metode ini hanya dapat digunakan untuk mereka yang sudah berpengalaman karena dibutuhkan kecakapan dalam berbicara. Metode ini biasanya digunakan oleh juru pidato atau pembicara yang mahir saja ini ya. Nah, kalau pidato semacam ini biasanya fleksibel dalam memberikan penjelasan dari pokok bahasan karena sudah ditulis poin-poinnya tadi. Kemudian juga bebas dalam menentukan gaya komunikasi. Kelebihannya lagi, komunikasi yang dihasilkan dengan pendengar akan lebih baik tentunya. Dan ya kelebihannya lagi adalah penyajiannya akan lebih spontan. Tapi ya kalau dilihat dari sisi negatif, jenis metode pidato ini hanya dapat dilakukan oleh pembicara yang mempunyai pengalaman berbicara di depan umum. Jadi kalau belum punya jam terbang terkait ini, ya mungkin jangan berani-berani dulu ya. Ini hanya yang berpengalaman di depan umum. Kemudian penggunaan diksi yang kurang menarik. Tapi kekurangannya di situ. Jadi diksi ya kurang menarik. Kemudian mengurangi kefasihan. Nah, kekurangannya lagi adalah memerlukan latihan khusus dan sering. Itu tadi metode daripada berpidato ya. Semoga kita dapat memilih mana metode yang cocok dengan kita untuk diterapkan begitu.
Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah pembahasan mengenai metode-metode pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.